Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ikhwani fid-din, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faizal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama, bangsa kita sekarang sangat banyak yang mendapat musibah, terutama yang sekarang ini masih diusahakan yang terjadi di Sumatera Barat ataupun sebagian Sumatera Utara, dan yang paling parah barangkali di Aceh. Fenomena yang terjadi ini, kalau menurut ayat Al-Quran ini, yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41 yang dikatakan tadi, bahwa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Fenomena kerusakan yang terjadi di daratan ataupun di lautan itu tidak lepas daripada tangan-tangan jahil manusia ataupun tangan-tangan jahat manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam raya termasuk di dalamnya bumi dalam keadaan azalul, layak untuk dibangun, layak untuk dipergunakan hidup manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah tangan-tangan jahat manusia mengubah ataupun merusak sunatullah yang ada di alam raya ini, maka yang terjadi adalah al-fasad, kerusakan, baik kerusakan di darat ataupun kerusakan di laut. Dalam mengartikan ayat ini, saya akan kutipkan beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah Imam Wahab Zuhaili yang menulis tafsirnya yang terdiri atas 30 juz. Ini yang disebut dengan tafsir Al-Munir. Setelah saya baca, dia mengatakan begini: yang dimaksud kerusakan di daratan dan di lautan ialah kerusakan dan penyimpangan dari kebenaran yang terjadi di alam ini, seperti banyaknya bahaya dan musibah, kemudian mengecilnya manfaat, berkurangnya hasil panen, banyaknya jiwa yang meninggal dunia, dan berkurangnya buah-buahan. Kadang-kadang terjadi kemarau panjang, dan sebaliknya kadang-kadang terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang diiringi dengan petir yang sangat dahsyat ataupun angin puting beliung yang dapat memporak-porandakan alam raya, termasuk bangunan-bangunan dan merugikan manusia itu sendiri. Itulah kata Imam Wahab Zuhaili.
Al-ini menurut Imam Al-Farabi disebabkan oleh tangan manusia dan sikap hidup manusia itu sendiri, seperti kezaliman, ketamaan, pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, tidak memperhatikan hukum alam atau sunnatullah, tidak memperhatikan agama, melupakan atau mengabaikan hari kiamat dan pembalasan amal. Mentalitas mereka itu adalah mentalitas yang buruk atau mentalitas yang hedonistik ataupun materialis, sehingga segala cara mereka lakukan untuk meraih keuntungan duniawi, padahal yang namanya kebahagiaan duniawi ini sifatnya sementara. Kita sekalian barangkali sebagai orang-orang yang sudah berumur itu merasakan, ketika masih muda segala makanan bisa kita konsumsi, segala minuman bisa kita nikmati. Akan tetapi setelah usia bertambah, kemudian muncul penyakit. Kenikmatan itu satu demi satu terpreteli dari diri kita. Dan ini barangkali yang menunjukkan bahwa dunia ini dunia ini sifatnya sementara, dan ujungnya adalah ketika nanti malaikat Israel memanggil kita, semuanya sudah habis. Sehingga ketika orang itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang mereka kumpulkan di dunia ini akan berpindah milik menjadi ahli waris. Itu kalau ahli warisnya apa? Tapi kalau ahli warisnya itu orang yang saleh, barangkali akan menjadi perebutan bagi mereka. Istri yang cantik menjadi nganggur, mungkin akan dinikah oleh orang lain, dan semuanya ditinggalkan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali kemudian menambahkan bahwa munculnya kerusakan di daratan dan lautan itu disebabkan merebaknya kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia, seperti kekufuran, kezaliman, perzinahan, dan kemaksiatan yang lain. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menimpakan musibah dan penderitaan hidup bagi umat manusia itu fungsinya liyudha'ilihum ba'dal-akhir, agar mereka itu merasakan apa akibat ataupun akibat dari apa yang mereka lakukan itu. Itulah kalau mereka melakukan semuanya pembalakan hutan, pembunuhan hutan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menimpa ataupun musibah yang akan menimpa bukan hanya pada pembalap itu sendiri, bukan hanya pelaku perbuatan dosa itu sendiri, tapi semua akan merasakan musibah itu sendiri. Ya kita saksikan sendiri, semua akan kena. Oleh karena itu disinilah barangkali perlunya kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr bagi orang yang berkompeten untuk hal itu, sehingga tidak terjadi kerusakan di alam ataupun di bumi yang seperti kita rasakan sekarang ini. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna dzalik wa
nabluwnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka itu di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan yang sebagian yang lain orang-orang yang tidak saleh. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, dan kami uji mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Kami uji mereka itu dengan kemakmuran. Mereka uji mereka itu dengan kesehatan fisik dan lain sebagainya. Di samping itu juga mereka uji dengan as-sayyi'at, musibah, keburukan, baik secara sosial ataupun secara individual. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat ujian-ujian ini? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang yang beriman, baik musibah, baik ujian kebaikan ataupun ujian keburukan, itu akan menjadi sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapat ujian kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, Allah berjanji untuk menambah nikmat itu. Akan tapi kalau dia mendapat musibah yang berupa yang berupa keburukan, dia akan bersikap sabar. Kedua-duanya akan mendapatkan ataupun akan mendekatkan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sikap bagi kita sekalian. Apabila kita mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, semuanya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali juga kepada Allah. Nikmat-nikmat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang mukmin syakir apabila dia mendapat kenikmatan, kemudian syakir apabila dia mendapat musibah. Mudah-mudahan ini tetap menjadi bagian dari mentalitas kita, menjadi orang yang syakir, kemudian orang yang syakir. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, ya ikhwani fi din, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqin. Ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang sekarang ini tidak merasakan musibah yang seperti itu, kita hanya bisa berdoa, dan kalau perlu mudah-mudahan kita juga bisa menurunkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Minimal kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala sekarang memberikan hati yang lebih baik dari apa-apa yang mereka telah cita ataupun dari barang-barang yang mereka tadinya dimiliki kemudian kita doakan agar mereka mampu untuk beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bersama-sama kita nanti termasuk orang-orang yang sholih, orang yang sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ma'as-sholihin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sadar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alhum minas sabirin. Allahumma ij'alhum minas sabirin. Allahumma ij'alhum minas sabirin.
Allahumma binuri hidayah kama amarta wa binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi